diri. Ia tak tahu siapa perempuan ini, apa yang terjadi padanya, dari mana asalnya, kenapa ia bisa tergeletak di jalan. Setelah bersusah payah membersihkan luka dan mengganti pakaiannya dengan baju lama milik ibunya, Ari duduk di lantai, menatap wajah pucat perempuan itu. Ia masih tak sadarkan diri. Dalam diamnya, Ari memanjatkan doa, "Ya Allah, jika Engkau kirimkan dia padaku, maka bimbing aku untuk menjaganya." Malam itu Ari tak tidur. Ia duduk di dekat pintu, memperhatikan pernafasan wanita itu, memastikan ia masih hidup. Di luar hujan terus turun, membasuh tanah, membasuh dosa-dosa yang mungkin belum terampuni. Pagi menjelang, matahari malu-malu muncul dari balik awan. Suara burung terdengar samar. Ari menyeduh teh hangat, lalu memeriksa kondisi wanita itu. Masih belum sadar, tapi nafasnya lebih stabil. Ari merasa sedikit lega. Ia membuka mushaf Al-Quran, duduk tak jauh dari tempat tidur. Lantunan ayat demi ayat mulai memenuhi ruangan kecil itu. Suaranya rendah, penuh penghayatan. Ia membaca surat Maryam, kisah tentang perempuan suci yang mengandung tanpa disentuh lelaki. Entah kenapa, kisah itu terasa begitu dekat pagi itu. Hari-hari berikutnya, Ari merawat wanita itu dengan penuh kesabaran. Ia mengganti kain basah di dahinya, memberi air dengan sendok kecil, dan setiap malam membaca Al-Quran di sampingnya. Ia tak tahu apakah perempuan itu mendengar, tapi lantunan itu ia persembahkan sebagai doa. Di luar, dunia tetap berjalan seperti biasa, tapi di dalam rumah kontrakan sederhana itu, satu kisah baru tengah dimulai. Kisah yang kelak akan mengubah hidup Ari selamanya. Sudah 5 hari berlalu sejak Ari menemukan perempuan itu di jalan. Ia belum juga siuman, tapi tubuhnya tak lagi demam. Luka-lukanya mulai mengering dan warna di wajahnya perlahan kembali. Meski belum bicara, Ari tahu bahwa wanita itu masih berjuang. Ia menggenggam hidup dengan sisa-sisa tenaga yang tak terlihat. Setiap pagi, Ari menyuapinya bubur lembut yang ia masak sendiri. Tangannya yang gemetar saat makan pertama kali, kini mulai bisa menelan walau perlahan. Dan setiap malam, tanpa pernah absen, Ari duduk bersila tak jauh dari dipan sederhana, membuka mushaf Al-Quran, lalu mulai membaca. Suara Ari tidak lantang, tapi penuh kehangatan. Lantunan ayat-ayat suci itu mengalun seperti doa yang terus naik ke langit. Ia membaca surat Yasin, surat Al-Mulk, dan kadang Al-Baqarah. Rumah kecil itu yang dulu sunyi, kini hidup oleh getaran kalam ilahi. Kadang, di sela-sela membaca, Ari menengok perempuan itu, mencari tanda-tanda bahwa ia mendengar. Dan benar saja, pada malam ke-7, saat ia selesai membaca ayat ke-23 dari surat Maryam, Ari mendengar suara pelan, seperti bisikan. Ia menoleh. Mata perempuan itu terbuka, sayu, lembab oleh air mata. Bibirnya bergerak, hampir tak terdengar. Indah.